Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Pratiwi dengan NIM L021181323. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat atas junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad SAW. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang penelitian yang akan saya lakukan. Adapun judul penelitiannya yaitu kerusakan terumbu karang akibat pemanasan global di Pulau Samalona, Makassar, Sulawesi Selatan. Latar belakang, terumbu karang merupakan ekosistem khas yang pada umumnya terdapat di Laut Dangkal. Secara fisik, terumbu karang berfungsi melindungi pantai dari erosi akibat gelombang laut dan memiliki peranan penting secara ekologi bagi organisme laut lainnya. Di sisi lain, terumbu karang juga menghadapi berbagai ancaman, baik yang sifatnya alami maupun akibat aktivitas manusia. Salah satu ancaman yang berdampak luas dan cepat adalah pemutihan karang massal akibat meningkatnya suhu permukaan laut. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi terumbu karang di perairan dangkal Pulau Samalona, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang kondisi terumbu karang akibat pemanasan global di perairan dangkal Pulau Samalona, Makassar. Ringkasan tinjauan pustaka. Laut adalah kumpulan air asin yang sangat banyak dan luas di permukaan bumi, yang memisahkan atau menghubungkan suatu benua dengan benua lainnya, dan suatu pulau dengan pulau lainnya. Laut juga bisa dimanfaatkan oleh manusia itu sendiri. Laut sangat berpotensi sebagai wadah pembudidaya para nelayan sekitar. Peran laut bagi penduduk nelayan sangatlah besar, karena sebagian besar mata pencarian mereka. Pada dasarnya, peran ekosistem yang sangat penting. Apabila ekosistem perairan laut terjaga, maka hasil tangkapan akan bertambah. Sedangkan apabila ekosistem perairan laut tidak terjaga, akan mengakibatkan berkurangnya hasil tangkapan. Terumbu karang adalah ekosistem di perairan tropis yang dibangun oleh biota laut penghasil kapur, khususnya jenis-jenis karang batu dan alga berkapur. Bersama-sama dengan biota yang hidup di dasar laut lainnya seperti jenis-jenis moluska, krustase, echinodermata, polyhekte, porifera, dan tunicata, serta biota lain yang hidup bebas di perairan sekitarnya, termasuk jenis-jenis plankton dan jenis-jenis ikan. Pemutihan karang merupakan respon yang biasa terjadi terhadap karang Sclereactinia dan Asionaria, Kima, anemon, yang menyebabkan populasi alga zooxanthella keluar atau terdegradasi meninggalkan jaringan tisu karang yang menyebabkan pucat atau putih. Kejadian pemutihan karang massal terjadi melibatkan banyak spesies karang yang cenderung menggambarkan stres lingkungan yang ekstrim. Pemutihan karang massal bisa dikorelasikan dengan gangguan spesifik seperti temperatur air yang ekstrim tinggi atau rendah, radiasi matahari, sedimentasi, masukan air tawar, kontaminasi, dan penyakit. Faktor peningkatan suhu air laut seringkali diasosiasikan dengan pemanasan global, di mana karang termasuk fauna dengan toleransi suhu yang rendah dikarenakan peningkatan suhu sebesar 1 derajat Celcius sampai 1,5 derajat Celcius di atas rata-rata diketahui sudah dapat memicu terjadinya pemutihan karang. Adapun metode penelitian, waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus sampai Desember 2020 di Pulau Samalona, Makassar, Sulawesi Selatan. Alatnya yaitu GPS untuk menandai atau menentukan titik lokasi plot atau penelitian, rollmeter untuk menarik translate garis, kamera untuk melakukan pemotretan terumbu karang pada cangkupan luas plot, alat dasar selam sebagai alat bantu untuk melihat terumbu karang di dalam laut.
Bahannya yaitu bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah terumbu karang sebagai bahan utama penelitian. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Adapun prosedur samplingnya yaitu yang pertama melakukan penentuan stasiun. Setelah melakukan penentuan stasiun, kita melakukan pengumpulan data. Dan yang terakhir setelah melakukan pengumpulan data yaitu melakukan pengolahan data. Adapun analisis datanya yaitu yang pertama, tutupan habitat terumbu karang. Hasil tutupan habitat yang telah diperoleh dikelompokkan berdasarkan kategori karang hidup, karang mati, makroalga, oder, dan abiotik. Kemudian, untuk membandingkan setiap kategori antara stasiun pada setiap kedalaman, diuji dengan analisis seragam satu arah. Sedangkan perbandingan antara kedalaman pada setiap stasiun dianalisis dengan uji T-student. Proses perhitungan digunakan melalui perangkat lunak SPSS. Hasil analisis disajikan dalam bentuk grafik tutupan. Selanjutnya yang kedua yaitu kondisi terumbu karang. Untuk melihat kondisi terumbu karang dikelompokkan berdasarkan stasiun dan kedalaman. Kemudian ditentukan berdasarkan nilai persentase tutupan karang hidup dan dinilai berdasarkan acuan yang telah ditentukan. Kemudian hasil analisis disajikan dalam bentuk grafik. Yang ketiga yaitu jenis karang yang rentan mengalami bleaching. Data jenis karang yang rentan mengalami bleaching dikelompokkan menurut stasiun dan kedalaman. Kemudian diidentifikasi berdasarkan jenis karang dan jumlah, serta ukuran persentase koloni karang yang mengalami bleaching. Hasil analisis secara deskriptif disajikan dalam bentuk tabel. Yang terakhir yaitu parameter fisika kimia perairan. Hasil pengukuran oceanografi fisika kimia di lapangan seperti suhu, salinitas, kecerahan, dan kecepatan arus disajikan menurut kedalaman setiap stasiun dan dianalisis secara deskriptif dengan bantuan-bantuan tabel. Itulah tadi pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.